ketika menjelang tidur, Sa'ad bin Abi Waqqas dilirik terus oleh Abdullah bin Amr. Apakah mungkin dia akan melakukan sholat witir terbanyak mungkin sebelum tidur atau bagaimana? Ataukah mungkin dia berzikir atau baca Al-Quran? Rupanya Abdullah bin Amr juga tidak melihat sedikit pun hal yang berbeda atau hal yang istimewa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Justru Abdullah bin Amr bin As yang melakukan sholat witir. Abdullah akhirnya terheran-heran. Ini Rasulullah menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai penghuni surga, salah alamat atau bagaimana kira-kira? Ditunggu sampai tengah malam, dalam pikirannya Abdullah, mungkin tengah malam dia akan bangun tahajud, jangan-jangan itu keistimewaannya saya tidak mau terlewat. Rupanya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak terbangun di malam hari, hingga menjelang waktu subuh. Kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Usai sholat subuh mereka berzikir sejenak. Teman-teman, Abdullah bin Amr pun semakin penasaran. Karena ia belum menemukan jawaban apa yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai penghuni surga. Ketika ia menanti mungkin sholat duhanya yang terbaik, ternyata ia juga tidak menemukan sholat duha yang hebat. Seperti yang dilakukan oleh Abdul bin Amr, kecuali hanya sholat 5 waktu dan tepat berjamaah. Hari berlalu pertama dan kedua hingga hari ketiga, Abdullah bin Amr akhirnya akan berpamitan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berkata, "Ya Khalili, kuntu urid." Saya sebenarnya ingin tahu amalan apa yang menyebabkan engkau disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Karena aku belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah, kecuali engkau langsung disebut sebagai penghuni surga. Tapi aku selama bersamamu di rumah ini tidak menemukan sedikit pun ibadah yang istimewa dari apa yang aku lakukan. Bahkan aku merasa ibadahku jauh lebih bagus, jauh lebih banyak dari ibadah yang kamu lakukan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Abdullah bin Amr bin As, wallahi ma kuntu fa'ilan ala ayyi salatin aw nafilatin illa ma tarahu. Aku belum pernah dan tidak melakukan sesuatu amalan atau salat apapun kecuali seperti ibadah-ibadah yang kamu lihat selama 3 hari ini. Dari wajah Abdullah bin Amr seperti orang kecewa karena belum menemukan apa jawaban yang menjadi keistimewaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Abdullah bin Amr akan beranjak pulang, Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berkata, "Ya Abdullah, apakah kamu ingin engkau mendengar sebuah amalan yang aku tadi lupa menyampaikan kepada engkau? Jika engkau bertanya tentang ibadah dan sholatku, maka tidak ada perbedaan dari apa yang kau lihat selama 3 hari ini. Tapi aku punya kebiasaan, 3 kebiasaan yang paling luar biasa yang mungkin Rasulullah menilaiku sebagai ahli surga dari amalan tersebut. Dan aku juga melakukannya adalah atas sarannya serta ajaran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam." Inilah teman-teman kajian Abu Waqqas memiliki sifat yang jujur pada profesinya. Ini pertama teman-teman, jujur pada profesinya. Yang kedua adalah tidak pernah menyimpan dengki atau amarah di dalam hatinya sehingga plong dan bersih. Dan yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki sifat yang menjalin silaturahmi yang tidak terbatas, bukan hanya kepada yang muslim, tetapi juga kepada yang non-muslim. Teman-teman, akhirnya Abdullah menemukan jawabannya. Rupanya 3 hal tersebutlah yang menjadi kunci mengapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas disebut sebagai penghuni surga. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian kita sesungguhnya, bahwa ada 3 ciri ada 3 amalan penghuni surga kita sebagai
hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus melakukannya. Apapun itu profesi kita. Rupanya bukan hanya sholat yang menjadikan kita dijamin masuk ke dalam surga. Juga rupanya bukan zakat, umroh, atau ibadah lainnya yang khusus yang menjaminkan kita masuk surga. Tapi kalau kita lihat dari 3 tadi, pertama adalah sifat jujur dalam setiap profesi, kemudian adalah tidak menyimpan sifat hasad di dalam hati, serta yang ketiga menjalin silaturahmi. Kalau kita menelisik teman-teman lebih dalam, najid anna hadhihi salasa min akhlaqil karimah. Kita akan menemukan bahwa 3 ini adalah bagian dari akhlak mulianya seseorang. Teman-teman tahu bahwa sifat jujur itu hanya dimiliki oleh orang besar. Itulah sebabnya kejujuran itu mahal. Maka kejujuran hanya dilakukan oleh orang yang mahal. Kalau ada orang yang berdusta, dia tidak lebih dari orang murahan. Mengapa? Karena tadi Rasulullah SAW menyebutnya, orang yang berani jujur adalah orang hebat. Walidzalika min ba'dil ulama'i innahum yaqul qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Mengapa berbicara yang benar itu berat? Karena orang yang berbicara kebenaran hanya bisa dilakukan teman-teman oleh orang yang besar, oleh orang yang mahal. Dan orang yang berani berdusta atau dalam hari-harinya berbohong, baik dia berbohong terhadap profesinya sebagai seorang mahasiswa, atau berbohong karena profesinya sebagai seorang guru misalnya, atau sebagai seorang dokter misalnya, atau sebagai orang pedagang, dan jenis apapun profesinya. Ketika seseorang sudah berani berbohong dan terbiasa bohong dengan setiap kebiasaan hidupnya, dia tidak lebih daripada orang murahan. Nah teman-teman, antum tahu bahwa An-Nabi SAW innahu faza bal faza fawzan 'azima fi da'wati atau fi iblaghi risalah min Allah Ta'ala li jami'il ummah. Antum tahu bahwa Nabi SAW itu sukses untuk menyampaikan misi risalah dari Allah kepada seluruh umat ini. Bahkan bukan hanya mampu menguasai pada masa Arab Timur Tengah pada masa itu, tetapi mulai dari zaman beliau berdakwah, beliau wafat hingga akhir zaman nanti. Apa penyebabnya? Atau apa rumusnya Nabi SAW berhasil dalam dakwahnya? Apa rumus terbesar dalam hidup beliau hingga beliau akhirnya berhasil di dalam berdakwah kepada umat manusia dan beliau diikuti oleh miliaran, bahkan mungkin suatu hari akan triliunan manusia mengikuti beliau di kali itu. Rupanya kunci salah satunya adalah as-sidq, jujur. Jujur teman-teman. Maka sifat jujur ini adalah sifat yang dimiliki oleh para ulama. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang jujur, kenali diri kita bahwa kita sebenarnya sudah menjadi bagian dari sifat para orang-orang soleh. Itu sebabnya saya tadi sampaikan bahwa kejujuran ini hanya bisa dilakukan oleh dan bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang berciri kesolehan dalam dirinya. Maka kalau orang tidak jujur, dia orang murahan dan tidak perlu didengar apapun kata-katanya. Teman-teman, di dalam satu hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Iyyakum wal kadhiba." Hendaklah kalian menjauhi dusta atau bohong. Kenapa? Li'anna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena kalau seseorang sudah berdusta sekali, pasti akan diantarkan kepada dusta berikutnya atau kepada keburukan berikutnya. Misal, contoh kecil. Ketika misalnya ayah dan ibu mencari anak, misalnya gitu ya, baik itu sebagai seorang murid atau sebagai orang biasa. Dia bertanya, "Nak, kamu di mana?" Lalu karena dia takut, misalnya, lalu dia berkata, "Ayah, aku tadi tidak main kok, tidak
ke warnet kok. Aku tidak main game. Aku juga tidak ke mall. Tadi aku makan di warteg. Misal jawab seperti itu. Dia satu bohongnya. Dustanya hanya satu. Aku tadi makan di warteg. Akhirnya ayah pun akan bertanya, oh, makan di warteg. Nah, baiklah kalau begitu. Sama siapa makan di warteg? Dua. Karena dia tadi sudah memulai dengan dusta, maka jawaban kedua juga dia harus berpikir, dusta apa lagi yang akan disampaikannya. Maka dia akan menjawab, oh, ya tadi aku makan sama si Ahmad. Tuh, dua dustanya. Dia tidak terpikir bahwa akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Lalu ayah nanya, oh, tadi sama si Ahmad di warteg. Warteg yang mana, nak? Tuh, tiga. Maka dia akan terpaksa kembali untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk berpikir dusta apa lagi yang harus dia ucapkan. Teman-teman, sampai akhirnya kata-kata yang satu tadi yang dipertahankannya untuk dia berdusta, akhirnya menjadi multi-level marketing atau multi-level dosa yang luar biasa yang sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena setiap orang ketika berdusta sekali, dia akan berpikir yang kedua dan ketiga bagaimana menutupi kebohongan yang pertama. Teman-teman, begitupun kita misalnya sebagai seorang mahasiswa. Ketika profesi kita hari ini sebagai pelajar, maka sebagai pelajar jangan pernah kita mendustai diri kita sebagai seorang pelajar. Maksudnya bagaimana? Tugas kita adalah belajar. Tugas kita bukan mencari sesuatu yang lain kecuali ilmu dan keridhaan guru serta keridhaannya Allah Subhanahu wa taala melalui kita belajar. Maka siapa yang berdusta gunakan misalnya uang yang diberikan oleh ayah ibu ketika dia berangkat belajar, ya katakan untuk SPP misalnya, tapi rupanya digunakan untuk pulsa, atau misalnya ia mestinya diberikan, dia minta uang untuk beli buku, tapi dia beli yang lainnya. Maka setiap seseorang menjalani profesinya, teman-teman, apapun bentuk profesinya, selama dia sudah mulai dengan dusta, maka tidak akan ada keberkahan di dalam menjalani profesi itu. Saya ulang, ketika kita atau siapapun di antara kita dalam menjalani profesi, sudah berani berdusta sekali atau dua kali, maka sulit akan kita temukan keberkahan di dalam perjalanan hidup kita, khusus dalam menjalani profesi. Maka ini harus diputus mata rantainya. Bagaimana cara memutus mata rantai keburukan ini, teman-teman? Rawat hati kita. Rawat hati. Atau rawat jiwa kita. Makanya Rasulullah SAW kama yaqul fi ba'di ahadits Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, dalam jiwa manusia itu, dalam diri manusia itu ada satu daging, kata Nabi SAW. Idza saluhat, kalau daging itu bagus, saluhatil a'malu kulluha, maka semua akan menjadi bagus. Lakin idza fasadat, fasadatil a'malu kulluha, maka kalau rusak, rusaklah semuanya. Apa itu? Ala wa huwal qalbu. Itulah hati. Nah, teman-teman, melalui majelis pertemuan kita ini, yang pertama adalah saya mengajak kepada saya pribadi dan kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi orang besar, kalau ingin menjadi orang yang didoakan oleh para malaikat, atau ketika kita ingin menjadi orang yang melalui kehidupan kita berkah, melalui kehidupan kita dalam keadaan yang baik, berada pada zona keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, maka ayo atur kembali kehidupan kita dengan kejujuran. Atur kehidupan kita dengan kejujuran. Jujur itu bukan hanya pada lisan, tapi juga jujur dalam tindakan. Juga jujur di dalam perbuatan, bahkan jujur di dalam pemikiran. Bahkan juga jujur terhadap keadaan yang hari itu sedang kita hadapi. Maka pada ujungnya, ketika kita mengikrarkan diri akan mau menjadi orang jujur,
Jangan mengira bahwa Allah juga akan membiarkan kita tanpa diuji kejujurannya. Teman-teman, misalnya kalau Anda semuanya melirik di dalam surat Al-Ankabut, di al-ayat al-Qur'aniyah, al-ayat al-Tsaniyah wa Tsalisah, innahu qala fi kitabil aziz am hasban nas an yutraku. Apakah manusia itu merasa atau mengira akan dibiarkan setelah mereka berkata aman, setelah mereka beriman, lalu kami biarkan tanpa kami akan uji? Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji banyak manusia sebelum mereka. Maka teman-teman, siapapun di antara kita yang sudah mulai mengikrarkan diri pada suatu kebaikan atau satu kebaikan, ingat, Allah tidak akan biarkan kita berlalu begitu saja tanpa Allah akan uji. Misal kecil, ya Allah, aku janji mulai besok aku tidak akan lagi berbohong. Hari pertama, kedua akan mulus karena dia masih kuat niat dan hatinya untuk menjaga dirinya sesuai dengan keinginannya. Hari ketiga pun demikian. Tapi saatnya ketika ia sudah mulai lengah sedikit hatinya, saat itu Allah akan mengirimkan ujian kepadanya. Apakah dia benar-benar termasuk akan menjadi orang as-siddiqin ataukah tidak? Maka itu teman-teman, kalau kita doa pada penghujung tarawih kita, ba'da salat tarawih, al-imam da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala bi kalimatihi, madza yaqul ma'al anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wassiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami suatu hari nanti di dalam surga Engkau bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang jujur, ya Allah. Nah, itu artinya apa? Orang-orang yang jujur itu teman-teman punya kelas tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi tidak semua orang itu bisa melakukan perbuatan yang jujur. Jujur menggunakan harta itu berat. Bukan hanya dalam hal penggunaannya, tapi jujur di dalam memperolehnya. Jujur di dalam memanfaatkan dan membelanjakannya. Jujur di dalam batinnya secara lahiriah maupun batinnya untuk berbagi kepada orang lain ataukah tidak. Maka teman-teman, pantas saja Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sebagai ibadahnya yang karena yang sangat kuat, tetapi karena ia membenarkan setiap kebenaran dan mendustai setiap kemungkaran. Nah, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berat sekali, kecuali bagi kita yang benar-benar mulai melakukannya dengan keterpaksaan. Maka saya ingin jawab atau ingin memberi tips kepada kita semuanya, bagaimana agar kita memulai kehidupan kita semua dengan dimensi kejujuran. Hatinya jujur kepada Allah, bukan hanya berkata beriman, ya Allah aku cinta kepada Engkau, tapi tidak diungkapkan kecintaannya. Atau misalnya ia berkata Ramadan yang karim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang azim, lakin lam yu'zim ibadatahu fi Ramadan. Ia berkata misalnya Ramadan yang mulia, tapi dia belum memuliakan dirinya di Ramadan. Atau dia sendiri belum memuliakan dirinya dalam bentuk ibadah. Atau mungkin kita sering berkata Ramadan azim, Ramadan yang agung, Ramadan yang dahsyat, Ramadan yang baik, yang berkah. Tapi dia sendiri belum mengagungkan dirinya dalam ibadahnya seperti mana ia berkata Ramadan yang agung. Ia malah melihat dengan matanya melalui melihat sesuatu yang buruk, atau tidak menjaga ucapannya sehingga berkata-kata yang buruk, menggugurkan dirinya. Kata-kata tadi aku menggagungkan Ramadan, tapi sesungguhnya ia tidak menggagungkannya. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, saya ingin ungkapkan dan tekankan, urid mu'akkid li nafsi wa li anfusikum jami'an, anna as-sidqa
anna sidqa min alamatil ulama. Kejujuran ini adalah cirinya ulama. Anta law saddaqta anta kulli yawm, anta tastati an tahfaz nafsaka an tura'i qalbaka litakuna siddiqan kulla yawm, ma'nahu anta sirta min alamatil ulama. Kalau seseorang di antara kita mampu berlaku jujur dalam setiap tanduk kehidupannya, baik dalam bentuk lahiriah maupun batiniahnya, maka sesungguhnya dia telah melalui atau menjalani sebuah proses sifat keulamaan. Yang kedua, teman-teman, yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi disebut sebagai penghuni surga Atbah, dia tidak pernah menyimpan rasa dengki dalam hatinya. Ia tidak pernah menyimpan amarah dalam dirinya. Kalaupun ia melihat kemungkaran, kalaupun ia melihat kezaliman, ia justru menyikapi kezaliman dan kemungkaran itu. Teman-teman, An-Nabi SAW 'allamana bi salasi turuqin. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada 3 cara untuk menyikapi setiap kemungkaran yang kita lihat. Baik itu kemungkaran bentuknya kezaliman, ketidakadilan, atau misalnya ada pencurian atau perbuatan maksiat yang ada di depan mata kita. Nahnu nastati' an nuwaji atau an nastati' an na'mal bi thalathati turuq faqat. Kita bisa menyikapinya dengan 3 cara. Pertama ada kita menyikapi kemungkaran kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nughayyir bi aidina. Kita rubah dengan kekuasaan kita. Kita rubah dengan jabatan kita. Kita rubah dengan kewenangan kita. Saya mendoakan, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini, kelak akan memimpin sebuah organisasi besar. Kelak akan menjadi orang besar, ulama besar, memiliki peran besar di negeri ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saatnya suatu hari ketika kita memiliki kewenangan atau jabatan itu, tentu teman-teman, itu adalah kesempatan untuk bisa merubah kemungkaran menjadi lebih baik. Ustaz, lakin nahnu lam nahsul ala tilka al-furas. Idzan madza na'mal? Misalnya kita belum punya kesempatan untuk menyikapi kemungkaran dengan kekuasaan kita. Kita bukan gubernur, bukan presiden, bukan wali kota juga. La nastati' naf'al syai'an. لا تقول كذا. أنت تستطيع أن تمشي على الطريقة الثانية. Kamu bisa melakukan teori kedua. Apa itu? Sikapi kemungkaran atau kezaliman yang kita lihat dalam bentuk apapun itu dengan lisan, dengan kata-kata, dengan berdakwah. Makanya teman-teman, inilah kita menjadi seseorang. Kenapa kita harus menjadi orang yang terpelajar? Supaya kelak kita memiliki kata-kata yang bisa merubah keadaan. Supaya kita kelak bisa menulis di media bagaimana memberikan opini yang baik, opini yang membuat fresh keadaan, opini yang membuat pencerahan terhadap umat, bukan justru mengkeruhkan suasana. Bukan justru mengkeruhkan suasana atau justru menjadi provokator di dalam sebuah suasana atau kondisi tertentu. Dari mana kita bisa? Lisan. Lisan. Maka teman, Anda harus tahu, apa-apa yang keluar dari lisan kita ini, apa-apa yang keluar dari lisan kita ini, kalau teman-teman ingin tahu, berdasarkan apa? Semua yang keluar dari lisan kita ini adalah hasil dari pemikiran kita. Nah, hasil pemikiran ini dari mana? Hasil pemikiran ini muncul dari yang kita peroleh, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita hayati. Makanya kalau di dalam filsafat barat ada disebut salah satu minal epistemologiyah al-gharbiyah. Ada tiga sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah melalui mata, atau disebut mata dalam bentuk imperialisme. Kemudian ada rasionalis, ada juga melalui hati, atau disebut juga misalnya dalam bentuk intuisi. Teman-teman,
Kita harus mampu mengelola ini, mengelola telinga. Kita harus merawat telinga. Jangan biarkan telinga kita mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan jangan biarkan mata kita melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, apalagi menyengaja untuk melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jaga. Apa yang harus dijaga? Jaga hati kita dari sesuatu yang Allah murka juga. Maka teman-teman, cara menyikapi yang kedua, sikapi bentuk kemungkaran dengan mulut atau lisan kita. Ustaz, lakin nilam astati', tapi saya belum bisa dengan lisan saya, belum terbiasa berdakwah, belum terbiasa berceramah. Saya bukan ustaz. Akhi wa ukhti fillah. At-taghayyur ila ahsanil hal la nahtaj an yakuna anta ustaz atau an takuna anta ustadah. Ustadun atau anti ustadatu. Lah, untuk merubah kondisi ini bukan Tuhan tidak mengharapkan kita harus menjadi seorang ustadz atau seorang penceramah, tidak. Lakin madumna khairan fil kalam, selama kita mampu bisa berbicara yang baik, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau teman-teman melirik ke dalam surat Ar-Ra'd, najid ayatan min ayatillah subhanahu wa ta'ala yaqul innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepadaku itu hanyalah para ulama. Atau maksudnya orang-orang yang disebut ulama itu, yang disebut ustadz atau kiai itu bukan mesti yang berceramah, tidak harus dari balik mimbar atau di atas mimbar, tidak. Tapi siapapun yang kata-katanya takut salah, kata-katanya takut dosa, atau telinganya takut mendengar keburukan, atau matanya yang takut melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, atau ucapan-ucapannya takut justru membuat kekeruhan di tengah-tengah umat, maka dia adalah orang yang disebut ulama. Maka teman-teman, bisa saja kita semua ini adalah ulama sesungguhnya semuanya. Kapan? Ketika kita tiap harinya benar-benar merefleksikan bahwa hati, pikiran, dan perbuatan kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti semua kita harus bercita-cita misalnya jadi ustazah atau jadi ustadz. Siapapun kita potensial untuk menjadi seorang dai kepada Allah. Idzan ad-da'i laisa al-ustadz. Kullu man takallama khairin أو كل من تكلم خيرا أو كل من تكلم يعني صديقا فهو عالم فهو أستاذ فهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti mudah-mudahan teman-teman ketika lulus dari kampus kita tercinta, teman-teman bukan hanya seorang yang hebat di dalam profesinya, tapi juga mengajak orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata yang lisan maupun bicara dalam bentuk media. Teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Anda. Hari ini yang berbicara itu bukan hanya lisan kita, tapi yang bicara juga bisa 5 jari ini. Ingat, apa yang kita ucapkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap apa yang kita ucapkan, kata-kata kita, buruk atau baiknya, semua pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya menyebut, kalau ada orang yang berani berbohong, kalau ada orang yang misalnya dia berani berdusta di dalam menyampaikan sebuah harapan kepada masyarakat, dia adalah orang yang berani sekali melanggar dan berani menantang Tuhan. Maka disebut, kalau teman-teman misalnya beberapa kali dulu kalau saya ke UAI naik motor sebelum ke MRT, itu di JPO itu saya menemukan tulisan yang dibuat oleh kepolisian. Tulisannya begini: berani melawan arus berani menantang maut. Itu berani melawan arus berarti menantang maut. Sama. Kalau ada di antara kita yang berani berdusta, berarti kita berani menantang Tuhan namanya. Atau di antara kita misalnya berani makan sesuatu yang haram,
Yang syubhat aja justru hati-hati, bahaya, apalagi yang haram. Berarti ini semua nantang arus. Setiap yang menantang arus, maka tentu kita akan dapat buruknya. Teman-teman, apa relevansinya ketika kita menjadi mahasiswa? Ketika teman-teman, profesi teman-teman menjadi mahasiswa adalah profesi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda menjadi salah satu generasi umat, mudah-mudahan generasi umat yang terbaik yang mengajak kepada al-ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Maka ingat, yang Anda cari ke kampus dan ke sekolah manapun itu, Anda sedang mencari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika man fa'ala ma'siyatan. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat dalam proses mencari atau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dia pasti tidak akan berhasil. Teman-teman, dia pasti tidak akan berhasil. Ingat kata-kata ini. Kalau ada di antara kita menjalani profesi yang mulia ini sebagai mahasiswa-mahasiswi, ada berdusta di dalam melakukan tindakan kita sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, atau misalnya melakukan perbuatan mungkar atau maksiat, baik itu maksiatnya dalam bentuk berdusta kepada dosen, berdusta kepada guru, bohong kepada teman-teman, atau bentuk apapun yang lainnya, ini pasti menjadi penyebab di mana cahaya Allah tidak akan mungkin sampai kepada qulubina. Lidzalika yuqal al-ilmu, pasti teman-teman hafal ya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah ini tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jangan selalu beranggapan maksiat itu adalah perbuatan zina. Tidak, kawan. Bermaksiat itu apa saja? Segala bentuk pelanggaran atau sesuatu atau perbuatan yang Allah tidak suka, itu maksiat. Makanya, pada akhir kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semuanya, ayo sikapi kemungkaran, keburukan ini. Kalau ada teman kelas, ada teman kita misalnya sedang melakukan keburukan di dalam belajar, katakan, teman, aku sebagai pemegang tampuk kekuasaan nih, sebagai ketua kelas, tolong kamu jangan lakukan ini merugikan kamu. Oh, saya bukan ketua kelas, ingatkan dengan kata-katamu. Saya tidak bisa berkata-kata, juga tidak bisa menulis. Kita masih punya cara terakhir. Apa itu? Ad-du'a. Doa dengan hati kita. Mengapa? Ad-du'a huwa min altof, dari yang lembutnya iman. Atau min altofil iman. Teman-teman, tapi bukan berarti ketika kita melihat kemungkaran, langsung kepada menyikapinya dengan doa. Tidak. Ingat urutannya. Sikapi dengan kekuasaan, kewenangan yang kita miliki. Jika tidak punya, sikapi dengan kata-kata kita, dengan lisan kita, atau dengan tulisan kita. Jikapun tidak bisa, maka cara terakhir adalah dengan kita menyampaikan dengan doa kita. Ya Allah, mahdihi siratakal mustaqim. Tuhan, tunjukkan ia kepada jalan lurusmu. Terakhir teman-teman, amalan ketiga tadi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga disebut sebagai penghuni surga Allah, menjaga silaturahmi. Saya menilai bahwa ada penurunan semangat spirit silaturahmi seorang murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa hari ini kepada guru-gurunya. Nah, ini harus dikuatkan spirit kita teman-teman. Spirit silaturahmi ini bukan hanya mendatangkan kemudahan dalam segala urusan, tapi spirit silaturahmi bisa mendatangkan solusi min ba'dil masyaqqah. Ya, silaturahmi itu bisa menjadikan solusi dalam setiap kesulitan. Misalnya teman-teman, punya kesulitan dalam proses pembelajaran A. Kenapa kamu tidak bisa gitu? Bukan karena kamu tidak paham saja, bukan. Jangan-jangan Allah buat kamu tidak paham pada hari itu kamu sudah berupaya maksimal belajar, karena Tuhan menginginkan agar engkau silaturahmi kepada gurumu. Karena Tuhan ingin engkau bersilaturahmi kepada orang yang lebih baik dan lebih paham dari kamu. Maka Allah mengajarkan kita berbanyak sekali seni yang kadang kita tidak tahu. Maka
tetaplah berhusnuzon apapun yang kita hadapi. Ustadz, saya kalau menghafal kosakata atau menghafal ayat Al-Quran, daiman yus'ibuni fi hifzil Quran, atau fi ba'di mafahimil ayat, atau fi ba'di mafahimil dirasa. Sa'bun li. Limada sa'bun, akhi wa ukhti fillah? Yumkinuka mungkin nuqsan fi isal as-salat ar-rahmi. Mungkin kamu kurang salat rahmi. Maka kalau teman-teman ingin melihat di dalam satu kitab, ada namanya kitab Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Innahu Yaqul. Silaturahmi itu harus punya 3 misi. Ya, saya ingin ulang. Silaturahmi itu harus punya 3 misi. Silaturahmi itu harus pertama misinya adalah menyapa. Menyapa, apa kabar? Ya, bagaimana keadaan? Gitu ya. Assalamualaikum, itu menyapa. Misi kedua adalah berbagi kebaikan. Boleh berbagi hadiah, berbagi solusi, atau meringankan masalah, atau bentuk apa saja yang disebut dengan sharing kebaikan, itu adalah misi kedua dalam bersilaturahmi. Dan yang paling penting, dalam bersilaturahmi, kita akan menemukan doa-doa terbaik. Maka di antara misi bersilaturahmi, teman-teman, adalah menyapa, sharing kebaikan, dan yang ketiga adalah saya doakan. Inilah 3 amalan yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk menjadi salah seorang yang dicintai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dan bahkan disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga. Terakhir, ingat, katsir minan nas, banyak sekali dari manusia, innahum masyhuruna fil alam, mereka sangat masyhur di muka bumi. Imma masyhuratuhum bisabab lahum mansab fi riasa, bisa saja masyhur mereka karena punya jabatan, atau mungkin masyhur mereka karena punya nama, atau mungkin karena punya hal lainnya, prestasi yang mereka punya di bumi ini. Lakin kaminan nas, berapa banyak dari manusia? Saya ingin katakan pada kita semuanya bahwa berapa banyak dari manusia masyhuruna fil alam walakin laisu masyhuruna fis sama. Dan mereka tidak terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat terkenal di bumi ini. Terkenal di bumi Allah, tapi tidak dikenal oleh satu malaikat pun di langit, kecuali adalah yang mengenalnya malaikat Israel karena sebentar lagi menyambut nyawanya. Tapi sebaliknya teman-teman, kaminan nas, berapa banyak dari manusia akibat konsistensi dirinya di dalam berkata-kata jujur, akibat konsistensi dirinya tidak meluapkan egoisme atau amarahnya, dia mampu menyembunyikan amarah dan egoismenya. Kemudian dia menyambungkan silaturahmi dengan sangat cantik dan bagus sekali. Ia tidak terlalu masyhur di dunia, lakin huwa masyhurun fis sama. Dia dikenal oleh seluruh penduduk langit. Bahkan kullu malaikatin yad'una ilaihi, selalu berdoa kepadanya, Allahumma ya Rabb, tawaffahu fi sur'ati waqtin, ya Rabb, wafatkan dia dalam waktu dekat. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman dalam satu ayat di dalam surat Al-Fajr, ketika hati seseorang itu dirawat dengan sangat baik, betul-betul tenang menghadapi segala kondisi apapun, Tuhan berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai hambaku, sudah, pulanglah engkau ke haribaan, pulang. Sekarang kau pulang, jangan lama-lama di dunia. Aku takut engkau nanti berbuat dosa. Aku sudah ridho terhadap kesabaranmu. Sudah ridho terhadap kejujuranmu. Sudah ridho terhadap hatimu yang dirawat dari memiliki dan dengki. Dan telah ridho karena engkau menyambungkan silaturahmi dengan sangat baik. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Tentunya jika ada pertanyaan, dengan sangat senang hati kita akan diskusi di sore hari ini. Apa saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan kajian-kajian isi dari kajian sore hari ini, kemudian kita buka beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya seputar yang sudah dijelaskan tadi. Apabila ada yang kurang dipahami atau masih penasaran apa saja sih gitu cara-cara buat
hati sama pikiran kita itu sefrekuensi untuk berlaku jujur. Mungkin ada Silakan. teman-teman yang ingin bertanya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Videonya juga bisa diaktifkan biar kita sama-sama wajah di hadil fursah. Atau mungkin Baik. kalau Hal seandainya yang malu untuk soal. berbicara, bisa di chat di ruang obrolannya. Afwan, Ica, itu kayaknya ada yang nanya di kolom chat. Di kolom chat. Oh iya Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Satrio. Ustadz, boleh nggak kita titip absen saat dosen nggak masuk kelas, sedangkan kita ada di kampus tapi jauh dari kelas? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Buat yang suka titip-titip absen. Baik. Masya Allah, syukran ala husni taqdim soal. Bolehkah kita menitip absen agar misalnya dia jaraknya jauh, temannya di kelas supaya dihadirkan gitu ya? Iya. Izinkan saya menjawab bukan sebagai dosen Anda pada hari ini berarti ya. Saya ingin menjawab dari perspektif yang benar, bagaimana sesungguhnya kita menyikapi kalau ada orang yang demikian. Teman-teman, hati itu sesungguhnya nalurinya selalu ingin benar. Hati kita itu selalu nalurinya ingin kepada sesuatu yang baik dan tidak ingin didustai. Siapapun hatinya pasti ingin selalu yang baik. Kalau Anda misalnya bertanya kepada salah seorang pencuri, ketika dia mencuri lalu ditanya apakah dia sebenarnya ingin mencuri, dia pasti menjawab hatinya tidak ingin mencuri. Pertanyaan saya, apa salah satu alamat di dalam diri kita terjadi gejolak antara yang benar dengan yang baik? Di antaranya adalah ketika ada perang batin antara iya dengan tidak. Dan Anda tahu, yang kita sekolahkan itu adalah pikiran kita, bukan hati. Hati itu insya Allah selalu baik dan benar. Hati itu selalu baik dan benar. Maka kalau misalnya ada orang yang mengajak kepada satu keburukan misalnya, coba sikapi dan hayati dengan hati bagaimana menyikapinya. Ini menerima atau tidak. Sesuatu yang buruk itu hati itu selalu menolak. Nah pertanyaan saya misalnya, kalau kepada yang pertanyaan tadi, jika ada yang menitipkan absen ke kelas, misalnya supaya di absen hadir oleh dosennya, bagaimana hatimu saat itu menerimanya? Kamu melihatnya tidak? Satu. Yang kedua, apa yang Anda pahami dengan hadir? Hadir itu, wujuduhu, yakni wujuduhu nastati an narahu. Wujudnya kita bisa lihat. Tapi kalau wujuduhu ka'adamihi, ini tidak ada. Wujuduhu fi makanin akhar, wa naqul huwa mawjud huna, nahnu nakdib, kadzabna. Ini bentuk dusta. Ini bentuk bahwa kita berbohong. Teman-teman, saya ingin katakan pada Anda, jangan takut ketika kamu dianggap gaib atau dianggap tidak hadir. Saya sering misalnya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau para jamaah lain, ketika ada di antara kita, misalnya akan dianggap buruk, atau karena kita akan dianggap tidak hadir, jangan khawatir teman-teman. Kita berani jujur saja, itu kita sudah sangat mahal harganya. Dibanding hanya sekelas, sekedar kita ingin diabsenkan untuk mendapatkan satu kenikmatan yang kecil. Ya, hada saghir jiddan. Itu bagian yang kecil. Bagian yang kecil. Oleh sebab itu, jangan kita mengharapkan sesuatu yang kecil dibanding yang besar. Mahwal kabir, al-kabir huwa sidqu fil qalbi. Asil fil qalbi wa fil lisan wa fil aqli. Tapi ketika kita membantu teman kita untuk dihadirkan padahal ia tidak hadir, ini sudah disebut sebagai orang yang wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini orang disebut sebagai yang tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan.
لا نتعاون عليه. أمرنا الله سبحانه وتعالى نحن يجب علينا أن نتعاون في الخير والبر. Kita justru harus saling tolong-menolong pada kebaikan. Maka ingat, saya ingin pesan kepada kita yang menerima pesan misalnya dari teman untuk diminta hadirkan. Pesan saya adalah jangan bantu teman kamu untuk menzolimi dirinya sendiri. Justru bantulah dia agar dia tidak melanjutkan kezalimannya dan katakan kepadanya, akhi, ukhti fillah, qulil haqqa lil ustad walau kana murran. Qulil haqqa lil mudarrisin walau kana murran. Katakan yang baik, yang jujurnya saja, sekalipun itu pahit, katakan. Kenapa? Fa inna hadiyataha minallahi ta'ala a'la darajatan. Akan sangat baik kemuliaan kita di hadapan Allah. Ini bagi yang menerima pesan. Sedangkan yang akan memberi pesan, pastikan, ingat, kita datang ke kampus itu bukan untuk dapat absen. Kita juga datang ke kampus bukan karena takut tidak mendapatkan nilai yang tinggi. Teman-teman, ماذا فائدة النتيجة الجميلة؟ وماذا فائدة الحضور الكامل؟ لا توجد فائدة. Apa sih yang Anda cari 4 tahun gitu? 4 tahun Anda datang ke kampus dengan biaya yang besar, usia yang berkurang, energi yang habis di perjalanan, di bis misalnya atau di Transjakarta. Lalu kita harus berdusta dalam ilmu ini. La faidata fi. Fa nahnu nuridul baraka min al-ilmi. Yang kita inginkan adalah al-baraka fil ilmi. La tatamannawna an-natija al-jamila, bal نتمنى على البركة، نتمنى الحصول على البركة من العلم، نتمنى الحصول البركة من الأساتذة والمدرسين. لماذا؟ لأن البركة قد ترفعنا إلى أعلى المنزل. Teman-teman, jangan takut tidak lulus gara-gara tidak mendapatkan nilai yang tinggi. 1. Jangan takut tidak mendapatkan pekerjaan atau karir yang bagus kalaupun IPK-nya tidak baik. Karena bukan itu penentunya. Penentunya adalah bagaimana kita membangun akhlak dan moral kita yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat bagaimana kita hebat sholat dan zakat. Karena Allah tidak pernah menjanjikan penghuni surga itu adalah harus orang-orang yang paling khusyuk sholatnya. Harus orang-orang yang paling hebat ibadahnya. Kalau seandainya Tuhan hanya menjanjikan surga hanya bagi orang yang paling khusyuk sholatnya, saya yakin surga akan sepi. Ya enggak? Tapi Tuhan justru menjanjikan bagi siapa saja yang punya usaha yang maksimal, yang punya usaha yang bagus, yang punya usaha yang jujur, itu yang akan Tuhan nilai, yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan-Nya. Maka kita harus memiliki keridhaan guru, keridhaan ilmu, dan keridhaan-Nya Allah dalam kita menuntut ilmu. Bukan dari nilainya, karena nilai itu adalah obsesi dunia, juga bukan dari form kehadirannya, tapi dari barokahnya ilmu. Demikian insya Allah. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya sangat jelas. Di situ kita bisa pahami bahwa untuk mendapatkan kesuksesan, keberkahan, bukan dengan cara nilai yang bagus atau dengan IPK yang tinggi, karena bisa kita dapatkan dengan keridhaan dari Sonya yang telah kita terima. Lalu di sini juga ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana? Apakah dunia harus dikaitkan dengan agama? Harus dikaitkan dengan keagamaan? Lalu ada lagi, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang memanfaatkan kebaikan kita? Semisal kita sudah baik sama dia, kita sudah jujur sama dia, tetapi ada di keadaan tertentu dia menyempatkan diri gitu untuk berdusta sama kita. Baik. Khalas? Sudah, Ustaz. Jamil. Syukran ala husni
Adil as'ilah. Yani soalan. Baik, teman-teman. Bagaimana kalau kita menghubungkan dunia dengan agama gitu ya? Atau bolehkah kita mengkait-kaitkan agama dengan dunia atau dunia dengan agama sebaliknya? Sa'aqulu lakum jami'an. Ma huwa al-lugha al-arabiyyah min ad-dunya? Ad-dunya. Ya, bahasa Arabnya dunia adalah dunia. Tayyib. Wa ma huwa al-lugha al-arabiyyah dari agama? Apa bahasa Arabnya agama? Ad-din. Alaysa kadzalik? Tayyib. Satu dalam istilah agama itu adalah ad-din. Dinun, hurufnya 3 huruf. Dal, ya, nun. Tapi dunia hurufnya ada 4. Dal, nun, ya, alif. Ma'nahu al-mushtaqat min hadhihi al-kalimah, asli kalimah hiya wahidah. Ya. Asal kalimat dunia dan din itu satu. Asal kata agama dan dunia itu satu, yaitu dinun itu adalah agama, dunia adalah dunia. Nah, itu asal katanya sama. Pertanyaan saya, kenapa kok dunia bersumber dari kata-kata din? Din itu artinya bisa 2 maknanya, dinun, dainun. Itu siapa orang yang beragama berarti dia ngambil resiko punya hutang. Nah, siapa orang yang diberi kehidupan berarti dia punya resiko. Apa itu resiko? Pengabdian. Siapa yang diberi kehidupan, diberi rezeki berarti dia punya resiko. Ya resiko mensyukuri. Nah, lalu apa maksudnya dunia? Dunia ini adalah tempat kita di mana kita berhutangnya, melakukan permainannya. Maka kalau ada orang yang memisahkan antara agama dengan dunia, hadza khata'un kabir. Inilah salah besar. Limada? Karena setiap orang kalau ingin dunianya teratur, saya ingin katakan pada teman-teman, kalau ingin dunia kita teratur, maka kita harus teratur dalam beragama. Agama ini bukan datang untuk menyulitkan kita di dalam menjalani proses dunia kita. Lah, tapi agama ini adalah dusturun lihayatina fid dunya. Tapi apa? Agama ini adalah pedoman kita untuk kita menjalani kehidupan dunia. Saya ingin berikan Anda sebuah analogi. Betapa pentingnya agama kaitannya dengan dunia ini. Teman-teman, saya yakin Anda semua punya handphone. Atau misalnya punya sesuatu yang baru. Kita beri contoh kecil, handphone. Suatu hari ketika kamu beli handphone, di dalam handphone itu, di tas kotak handphone itu apa yang terdapat di dalamnya? Pasti ada handphonenya, ada chargernya, kemudian yang paling penting di dalamnya ada buku panduan. Ada buku panduan. Oke. Pertanyaan saya, apa pentingnya ini buku panduan? Buku panduan ini adalah tujuannya bagaimana cara menggunakan handphone ini agar tidak cepat rusak. Bagaimana memanfaatkan handphone ini agar tidak cepat lowbat? Atau bagaimana cara mencas yang bagus itu bagaimana? Kita akan temukan di buku pedoman itu. Bagaimana menggunakan tombol ini, bagaimana menggunakan aplikasi ini, kita akan temukan di mana? Di buku pedoman. Hidup kita di dunia ini, kalau tanpa pedoman seperti menggunakan handphone tanpa pedoman, ya akan rusak. Akan rusak, teman-teman. Maka siapapun yang memisahkan antara dunia dengan agamanya, dia pasti akan rusak. Kenapa? Ia seperti orang yang berjalan tanpa menggunakan instruktor, atau tanpa menggunakan tuntunan, atau tanpa menggunakan pedoman. Bayangkan kalau orang dalam kehidupan dunia bagaikan pilot, lalu dia tidak menggunakan pedoman penerbangan. Apa yang terjadi? Jatuh. Kalau sudah jatuh, maka tidak ada lagi gunanya. Lalu dia akan berkata, aduh Tuhan, coba tadi semestinya aku sebelum menggunakan handphone ini, atau sebelum melakukan penerbangan, aku baca dulu panduannya. Aduh, ya Allah, rupanya cuaca lagi buruk. Aku nggak baca sih panduannya. Kan? Tapi penyesalan itu selalu saja di akhir. Itulah, teman-teman. Maka dunia kita ini, kita butuh
butuh keteraturan. Karena keteraturanlah yang membuat kita menjadi orang yang berdisiplin. Dan disiplinlah yang membuat kita menjadi orang sukses. Dan orang sukses itu bukan diukur dari apa yang dia peroleh, tapi diukur bagaimana dia mampu menaklukkan dunia dengan keteraturan dan kedisiplinan. Terakhir, saya ingin sekali memahamkan kepada teman-teman betapa pentingnya kaitan dunia dengan akhirat. Kenapa Tuhan mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu? Bayangkan, di pagi hari kita dibangunkan dalam keadaan tertidur terlelap. Lalu disuruh kembali sholat pada zuhur. Disuruh kembali sholat pada asar. Disuruh kembali sholat maghrib dan isya. Dan tidak boleh keluar dari waktu itu. Kenapa? Agar kita punya disiplin dan keteraturan. Itulah pentingnya. Saking pentingnya keteraturan, Allah menyebutnya dalam satu istilah dalam Al-Quran. Apa itu? Wal asri, demi masa, demi waktu. Maka waktu, kalau tidak dimanfaatkan dengan sangat baik, ujung-ujungnya akan rugi. Itulah penyebabnya, mengapa sekian banyak mayoritas manusia justru banyak yang rugi. Karena mereka tidak melakukan keteraturan di dalam melakukan kehidupan dunia yang berdisiplin. Seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Asr. Ujung-ujungnya, apa yang terjadi? Mereka innal insana lafi khusr. Kebanyakan justru merugi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Rizka, apa tadi pertanyaannya? Iya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang memanfaatkan kebaikan kita? Gitu. Siap, saya sudah ingin lagi. Saya tidak ingin jawab perpanjang lebar. Saya ingin mengatakan kepada diri sendiri dan kita semuanya. Teman-teman, yang membutuhkan kebaikan itu bukan orang lain. Yang membutuhkan kebaikan itu adalah kita. Yang membutuhkan sholat itu bukan orang lain. Yang membutuhkan kebaikan dan sholat, serta kejujuran itu, yang membutuhkannya adalah kita. Jadi tidak ada istilah orang lain memanfaatkan kebaikan kita. Tidak ada. Mengapa demikian? Kalau kita telah melakukan perbuatan baik kepada orang lain, terlepas orang itu bersyukur atau tidak dengan perbuatan baik kita, itu bukan ranahnya kita. Itu bukan tugasnya kita bagaimana mensyukuri apa yang kita lakukan. Tidak. Tugasnya kita adalah berlaku baik dalam keadaan apapun. Bersikap jujur dalam keadaan apapun. Terlepas nanti orang lain memanfaatkan kebaikan kita, atau justru memanfaatkan setiap momentum kebahagiaan serta kemurahan hati kita, teman-teman, tugas kita memang adalah untuk menjemput kebaikan itu. Jadi kalau ada orang yang belum mensyukuri atas kebaikan yang kita lakukan, jangan tuntut orang untuk berlaku baik seperti kita. Kita hanya boleh mengharapkan orang lain baik. Tapi terlepas dia menjadi baik atau tidak, bukan urusan kita. Ingat, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum. Ya, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Misalnya, suatu hari si A melakukan perbuatan buruk, lalu kita ingatkan, atau si murid ini melakukan kesalahan. Esok pula dia melakukan kesalahan, esok lagi dia melakukan kesalahan. Pertanyaan saya, apakah itu kesalahan fatal gurunya? Tidak. Guru atau kita tidak bertugas untuk merubah orang. Kita tidak pernah punya tugas dari Tuhan untuk merubah orang. Tugas kita adalah menjadi agen perubahan buat orang lain. Menjadi pemancing-pemancing kebaikan buat orang lain. Terlepas ada orang berbuat baik atau tidak, maka itu urusan mereka. Kalau mereka berbuat baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mereka belum berbuat baik, justru sebaliknya buruk, jangan cerca, jangan laknati, jangan katakan sesuatu yang buruk, tapi katakanlah, Allahumma ya Allah, ihdihi ila siratal mustaqim. Tuhan,
bantu kawanku itu untuk engkau tunjukkan kepada jalan yang lurus. Sayangi teman kita yang melakukan keburukan, justru jangan dikatakan dia melakukan yang sesuatu yang salah. Maka teman-teman, kalau kita membenci orang, jangan benci personalnya. Jangan benci manusiawinya, tapi bencilah perbuatannya, sehingga kita tidak akan pernah berlaku suuzon kepada tiap orang. Karena mungkin saja suatu hari kita pun akan terperosot kepada keburukan itu. Maka, teman-teman, yang kita benci dari seseorang, bukan orangnya, kita tetap harus berbuat baik. Yang kita benci adalah perilaku maksiatnya, perilaku fitnahnya, perilaku dustanya. Demikian, teman-teman. Iya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, atas penjelasannya. Sangat Sama-sama. jelas. Sangat jelas, detail sekali. Untuk para penanya tadi mungkin sudah terjawab dan jawabannya sudah menjembatani dengan maksudnya gitu. Lalu mungkin di sini juga udah sore Ustadz ya. Ustadz juga sudah ingin siap-siap untuk menyiapkan buka puasa gitu kan. Bagaimana kalau seandainya kita tutup kajian pada sore hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Daud Lintang Al-Yamin yang sudah menyempatkan, yang sudah memberikan taujihnya dan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kita juga diberikan kesempatan di lain waktu untuk berjumpa kembali, natawajjah maratan ukhra di persetel ukhra. Terus lalu untuk tema-tema selanjutnya pun nanti akan kita informasikan lagi kepada Ustadz. Nah, di sini saya sebagai moderator juga penuntun jalannya acara tausiah pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, baik itu dari waktu, terus dari jaringan yang kurang mendukung, lalu dari suara yang kurang memadai, itu di luar dari kehendak kami semua. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Lalu akhirul kalam, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman semuanya atas kebersamaannya sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses dalam menjalani puasa. Sukses dalam menjalani ibadah bulan Ramadan, insya Allah ya. Amin. Dan sampai ketemu kembali, mohon maaf batin. Intinya juga, saya punya quote terakhir untuk insya Allah kita jalani dengan rasa syukur, insya Allah tambah ringan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.